وهذا الوقت الفضيل وجمعنا في هذا المسجد المبارك لكي نتكلم بما في قلوبنا من حب واهتمام إلى إخواننا المكلومين المظلومين في غزة. أما بعد، Alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita telah diberikan. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua kesempatan dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di hari yang berkah ini, dan di kota yang cinta ini. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita semua sebagai orang yang peduli terhadap saudaranya, karena umat kita adalah umat yang satu. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat saya, kok orang Gaza tapi bisa berbahasa Indonesia. Saya jelaskan sebentar dulu. Saya datang ke Indonesia sebelum 2 tahun, dan Alhamdulillah sudah selesai belajaran tinggi S2 di Indonesia, di Jawa Timur. Jadi tesis saya pakai bahasa Indonesia, dan Alhamdulillah itu saya hidup di tengah-tengah orang Indonesia 2 tahun. Jadi cukup sekali untuk membelajar bahasa saudara saya dalam masa ini. Thumma amma ba'd, marilah biar waktunya tersingkat, saya akan menggambarkan kondisi Gaza secara umum. Ya, Gaza itu seperti apa dan kenapa selalu perang terjajah, ada banyak orang yang gugur syahid, dan kondisi khusus yang terkini. Dan insyaallah terakhir kita akan bersama-sama doakan untuk mereka. Pertama, Gaza itu salah satu kota yang penting di dalam negara Palestina. Seperti di Indonesia kota Jakarta atau Surabaya atau Bandung, kota pusat, ibu kotanya Palestina, kota Al-Quds yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Dan Gaza salah satu kota yang terpenting juga karena Gaza punya pelabuhan internasional, tapi sudah tidak ada sekarang. Sudah dibom oleh Israel pada tahun 2000 atau 2002, sampai sekarang belum bisa terbangun kembali karena Israel tidak mengizinkan. Karena apapun yang terjadi di Gaza harus pakai izin Israel. Sebotol air, sekilo tepung yang masuk ke Gaza harus mendapat izin Israel. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa jamaah sekalian, sejak 7 Oktober 2023 bahkan sebelumnya, selama 80 tahun Indonesia mendukung Palestina dan membela kemerdekaannya. Tapi selama ini bantuan yang kita kirim itu pergi kemana? Itu nanti saya akan jelaskan. Gaza itu satu kota yang dia kota kecil seluas 365 kilo. Dari ujung selatan kota Rafah berbatas dengan Mesir, dari sampai ujung utara yaitu arah ke Jordan, tapi berbatas sama Israel. Sebagian dari Gaza atau sebagian dari kota Asqalan, wilayah Asqalan yang dipotong menjadi salah satu bagiannya Gaza, itu berbatas sama Israel. Dari ujung utara ke ujung selatan hanya 45 kilo. Jadi bisa dari ujung Gaza ke ujungnya dengan 50 menit selesai. Kecil. Dan dari sebelah utara, sebelah timur itu berbatasan sepanjang timur arah Gaza, batas sama Israel. Atau tembok yang kita bisa lihat itu yang sepanjang 10 meter, tembok besi dan tembok semen yang diawasi pakai CCTV yang terbintar di dunia. CCTV yang bisa menembak, bukan CCTV yang bisa merekamkan video, tapi bisa menembak
secara otomatis. Dan CCTV yang bisa capture muka orang Gaza, lihat datanya semua, capture mukanya saja, Muhammad ibunya siapa, ayahnya siapa, lahir kapan dan umurnya berapa dan jurusannya apa, detail datanya semua muncul. Karena semua orang Gaza ketahui di Israel. Bahkan KTP kita sampai sekarang masih berbahasa Arab, sebelahnya berbahasa Ibrani, bahasa Yahudi. KTP saya seperti itu. Arab, bahasa Arab dan bahasa Ibrani, yaitu bahasa Israel. Itu Gaza. Ketika Israel datang ke Gaza pertama kali pada tahun 1948, menjajah sebagian terbesar dari Palestina, termasuk Gaza, sampai tahun 2005. Gaza masih seperti kota Al-Quds. Jadi kita bisa lihat orang Palestina dan tentara Zionis, kota campur. Palestina 3 bagian. Bagian full Palestina, bagian full Israel tidak boleh masuk, kami tidak boleh masuk, seperti Tel Aviv. Dan bagian campur seperti kota Al-Quds dan West Bank, tepi barat. Itu campur, bisa kita lihat orang Israel, bisa kita lihat orang Palestina. Tapi kuasanya sama Israel. Dan full Palestina seperti Gaza. Satu-satunya kota di Palestina yang tidak ada Israel di dalamnya, Gaza, sejak 2005. Karena 2005 Israel meninggalkan Gaza, keluar dari Gaza. Keluar, dan presidennya Israel waktu itu yang namanya Ishak Rabin bilang kata yang masih kita hafal. Atamanna an anama wa astayqidh fa ara Ghazzata ghariqat fil bahr. Aku berharap, harapan besar, yaitu aku tidur malam ini, nanti pagi bangun melihat Gaza tenggelam dalam laut. Itu pada tahun 2005. Menyesal kenapa dia keluar dari Gaza. Apa yang menyuruhkan Israel keluar dari Gaza pada tahun 2005? Bara mujahidin yang sangat sederhana waktu itu, sehingga mereka masih belum punya rudal atau roket yang kita sekarang bisa lihat. Waktu itu orang Gaza pakai sabuk bom. Untuk membunuh orang Israel harus membunuh diri, pakai bicycle atau apa namanya, pakai bicycle ya, sepeda, pakai sepeda, pakai sabuk bom, dan gambarannya kayak pakai tas pergi sekolah seperti itu. Di point check Israel membomkan diri, dia meninggal jadi syahid, dan 4 orang dari tentara Zionis terbunuh ke neraka insyaallah. Seperti itu. Atau bom sederhana yang masih sampai sekarang dipakai oleh saudara kita di tepi barat, namanya Molotov. Molotov dibawa botol bekas air, bekas botol plastik, diisi dalamnya solar atau benzin dan bahan yang lain, di gocok gini, dilembar, jadi bisa buat kayak api kecil. Tidak bisa membunuh orang, cuman sederhana. Itu yang kita punya. Dan batu, kita melemparkan batu. Seperti video-video yang kita bisa lihat pada tahun 1987, intifada pertama dan intifada kedua pada tahun 2000. Ketika Israel meninggalkan Gaza pada tahun 2005, itu menjadi kesempatan besar untuk para mujahidin yang berada di Gaza. Sekarang mereka tidak diawasi, bebas. Gaza full orang Palestina, tidak ada campuran, tidak ada checkpoint, tidak ada jeep yang bolak-balik mengawasi rakyat Gaza, tidak ada. Sudah Israel meninggalkan Gaza secara 100%.
Itu kesempatan dari tahun 2005 sampai 2023. Orang mujahidin menyiapkan diri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Siapkanlah untuk melawan umat kafir. Itu kami menyiapkan diri dalam masa yang sangat cukup ini sehingga bisa alhamdulillah bunya rudal yang bisa sampai ke Tel Aviv. Walaupun tidak bikin hancuran besar, tapi ada kemajuannya. Dulu tidak punya kayak tentara Al-Qassam yang sangat tertib. Tapi siapapun yang punya rasa kesemangatan melawan pergi, tapi nggak pakai rencana pribadi. Sekarang punya kemajuan, jadi tentara, jadi bikin terowongan di bawah tanah, sehingga Israel yang punya alat yang sangat baru tidak bisa sampai sekarang ketahui terowongan itu bagaimana betanya, mulai dari mana, selesai di mana, masuk di mana, keluar dari mana. Dan buktinya bahwa kita setiap hari masih lihat seorang yang dari mana datang kita tidak tahu, datang melemparkan bomnya di dalam Merkava. Kemarin yang terakhir di Gaza Utara, di kota Bait Hanun atau Kabupaten Bait Hanun, melemparkan bom besar yang beratnya hampir 20 kilo, melemparkannya kayak bola di dalam Merkava yang terkuat di dunia, namanya Merkava Embat atau Merkava Kaf Embat. Itu terkuat sehingga 4 orang khinzir Israel yang terbunuh di dalam Merkava terkuat. Itu ada ayatnya juga jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah." Mereka tidak akan melawan kalian kecuali di dalam tempat yang sangat terjaga. Aw min wara'i judur, atau dari belakang tembok-tembok. Seperti itu. Nah, itu sekarang tempat yang sangat terjaga atau tembok adalah Merkava. Merkava depan Kalashnikov tembak sampai akhir tahun, tidak ada yang terjadi. Merkava dipukul, tidak akan terjadi. Subhanallah, ternyata dengan bom yang sederhana yang dibuatkan di Gaza, pakai bekas-bekas bom Zionis yang dijatuhkan atas kepala kami tapi belum bom, kita membuatnya, mengolahkannya kembali sehingga menjadi bom. Itu artinya apa? Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama." Bukan kamu yang menembak wahai Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menembak. Kamu disuruh untuk bekerja saja, jangan urus hasilnya, akibatnya, urus kerja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan, wa a'iddu, siapkanlah kekuatanmu. Jangan lihat apakah bisa bunuh 1000 orang, jangan. Urusan Allah dengan bommu yang sederhana, senjatamu yang sederhana bisa terjadi. Bukan urusan kita. Urusan kita salat saja. Jangan bilang salat itu salat saja. Jangan seperti Bani Israel, potonglah sapi, apa warnanya. Jangan. Siapkan diri. Itu yang orang Gaza melakukan, siapkan diri. Ternyata sekarang ditinggalkan. Sehingga sekarang ada harapan atau
Suatu yang diharap oleh orang Gaza. Ketika saya menelpon ibu saya dan ayah saya di Gaza, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sudah 1 minggu lebih belum makan roti. Roti seperti di Indonesia nasi putih, makanan utama. Makanan utama kami roti. Saya sudah 2 tahun lebih di Indonesia, masih membuat roti dan makan pakai roti. Oke, nasi putih enak, saya bisa makan, tapi harus ada roti di kulkas juga. Dan tidak makan roti seperti tidak makan. Seperti kata saudara kita di Indonesia, kalau tidak makan nasi putih seperti tidak makan. Walaupun nasi putih dengan tahu saja sudah, yang penting nasi putih. Di sana juga di Timur Tengah yang penting roti. Roti di sampingnya apapun sudah cukup. Karena tubuh manusia membutuh karbohidrat, yaitu yang dibuat oleh tepung, gandum. Sudah 1 minggu lebih. Jadi jamaah sekalian, ini saya bawa cerita yang jujur. Ketika saya menelpon ibu saya video call WhatsApp, saya bisa lihat mukanya ibu saya sekarang agak hitam dan kurus sekali. Apalagi ayah saya, baju yang kemarin ayah saya pakai sekarang kayak apa namanya, gamisnya mau jatuh. Kurus sekali sekarang jamaah sekalian, karena makanannya berkurang setiap hari. Dan mukanya hitam karena setiap hari harus memasak pakai api, pakai kayu bakar. Tidak ada gas, enak saja kompor. Sudah tidak ada gas sama sekali, pakai kayu bakar. Listrik mulai ada kata ibu setiap hari 2 jam 3 jam gitu. Mulai ada, tapi berbayar, bukan listrik yang dari pusat listrik dibom dari awal perang. Sekarang ada yang kayak punya mesin listrik besar seperti mesin yang di masjid, di kampus, di mana mesin besar itu dia kasih cabang tapi harus berbayar karena solarnya sangat terbatas. Yang masuk hanya solar yang dibawa oleh lembaga internasional, memasukkannya ke Gaza untuk dipakai rumah sakit, dipakai yang sangat penting, dipakai ambulan gitu, seperti itu. Pada tahun 2005 mereka karena sudah bosan dengan berlawanannya orang Gaza, meninggalkan Gaza dengan harapan berharap tidur malam ini dan bangun melihat Gaza tenggelam dalam laut. Dan kami siapkan diri sehingga sekarang masih bisa tahan. Ketika saya bertanya kepada ibu, kabarnya semua baik jamaah sekalian, bilang alhamdulillah, padahal saya sendiri tahu tidak punya makan. Barusan 4 hari lalu atau sudah 1 minggu ini, masya Allah, saya datang dari Jawa Barat ke sini. Di dalam perjalanannya ibu saya telepon dan menangis jamaah sekalian. Menangis karena adik saya sekarang tempatnya bahaya sekali sehingga mengungsi ke tempat ke arah barat, ke rumah saya, ibu dan ayah beserta suaminya dan anak-anaknya mengungsi ke sana. Ibu bilang, saya malu orang datang, anakku dan suaminya dan cucuku, aku sendiri tidak punya makan, mau kasih mereka apa? Silahkan duduk, ini rumah kosong, cuman makan itu untuk kita, aku dan ayahmu tidak ada. Anak kecil itu bilang, Jeddah mau makan. Anak kecil tidak peduli perang bukan perang, anak kecil masih TK dua-duanya. Mau nenek mau makan, mau minum, tapi nggak punya. Makan itu hanya 1 kali sehari. Jadi sudah makan harus, kata ibu saya, setiap hari makan 1 biji roti untuk sehari sampai malam sudah tahan. Aku dan ayahmu dan kakakmu tahan, tapi cucu yang kecil itu tidak tahan. Mau setiap hari makan 5 kali 7 kali, mau makan, mau minum.
sambil menangis. Saya telepon seluruh teman saya di Gaza. Siapa yang bisa bawa ke ibu saya sekilo tepung, berapapun harganya, nggak apa-apa. Yang penting ada makanan untuk sehari. Besok insya Allah saya usaha lagi. Yang penting hari ini. Tidak ada jamaah sekalian. Saya telepon banyak teman saya, tidak ada. Besoknya ada teman saya yang pergi ke sana ke rumah ibu saya membawa kaleng kacang dan makaroni. Tidak mau kaleng kacang, mau roti. Karena kacang bun itu dimakan pakai roti. Harus pakai roti. Mau tepung, tidak ada. Alhamdulillah saya di Bandara Soekarno Hatta, sebelum mau naik ke pesawat ada telepon dari Mesir. Teman saya orang Gaza yang berada berhasil dapat evakuasi ke Mesir dalam perang. Cepat sekali ini, suruh ayahmu telepon dengan nomor ini, ada 4 kilo tepung. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sudah 1 minggu sebelum saya ke Makassar. 4 kilo tepung. Sampai kemarin telepon ibu saya terakhir, kemarin ya waktu di Makassar. Alhamdulillah 4 kilo tepung itu masih kita pakai. Jamaah sekalian, saya ingat ketika ibu saya bikin adonan tepung, adonan roti itu, bikin 10 kilo sekali adonan 10 kilo. Karena bikin stok di freezer, kita tinggal ngambil roti dari freezer, panaskan, makan. Bukan seperti di sini nasi putih harus setiap kali makan, karena nasi mudah, tinggal di rice cooker sudah jadi. Roti itu susah, butuh tenaga yang kuat. Jadi kita bikin banyak di freezer. Setiap hari sampai 1 minggu, baru setiap minggu bikin 10 kilo banyak. 10 kilo sekali. Sekarang kata ibu saya 4 kilo, sudah 6 hari lebih masih ada 4 kilo, bukan 10. Artinya jamaah sekalian, mereka setiap orang setiap hari makan 1 biji roti. Mau tidak mau terpaksa. Terserah, itu yang ada. 1 biji. Kita kadang makan setiap hari 3 kali, sarapan, siang dan makan malam. Kadang di antara sarapan dan makan siang merasa lapar lagi, atau habis makan siang sampai malam masih di antara makan siang makan malam mau makan lagi. Mereka setiap hari 1 biji. Apa arti 1 biji? 1 bungkus nasi putih, 1 bungkus tanpa lauk. Itu yang mereka ingin sekarang, sangat ingin seperti itu jamaah sekalian. Ini kondisi Gaza. Kenapa bisa jadi gini? Mana bantuan yang kami kirim? Kita tahu bahwa Gaza tertutup kan? Tertutup. Tadi saya sebutkan bahwa sebelah selatan itu akses ke Mesir, sebelah utara Israel, timur Israel, barat yang saya belum sebutkan. Barat itu laut, sepanjang Gaza pantai. Di dalam laut itu ada kapal-kapal selam Zionis. Karena tentara mujahidin Gaza tidak punya tentara laut. Mereka tidak punya alat besar, bisa renang, bisa snorkeling, tetapi mereka tidak punya kayak jet atau alat polisi laut, alat tentara, alat senjata air, tidak punya. Jadi bukan ahlinya, karena tidak bisa melawan dengan senjata sederhana kapal selam. Jadi satu-satunya arah yang dapat akses di Gaza yaitu selatan. Tadi barat laut, utara Israel, timur Israel. Satu-satunya selatan yaitu Rafah menuju ke Mesir. Tidak ada Israel di antara kami dan Mesir, langsung Mesir. Tapi orang Mesir pun menyusahkan kita.
membuat sulit banget jemaah sekalian. Ini bukan bicara tentang kesulitan menuju Mesir sekarang, bukan. Sekarang kita fokus aja kondisi Gaza. Satu-satunya pintu Rafah yang dinamakan oleh orang Gaza penyaluran darah Gaza namanya. Pintu Rafah atau gerbang Rafah kami menamakan penyaluran darah. Karena kalau tutup mati orang Gaza, mati. Bukan kalau tutup orang Gaza lapar, mati. Kalau buka orang Gaza hidup. Apapun sebiji beras harus masuk dari situ. Semua harus masuk dari situ. Karena di dalam Gazanya tidak boleh bikin proyek-proyek besar. Kemarin ada negara Qatar dan Saudi mau buatkan stasiun air besar yang mengolahkan air laut itu asin airnya, mengolahkan air laut menjadi air yang bisa diminum dan dipakai untuk siram-siram, dipakai buat mandi, dipakai buat yang lain. Sudah ada biaya dari negara Qatar dan Saudi. Israel belum setuju. Mungkin ada yang bilang, meskipun Israel nggak setuju, kita bangun aja nggak apa-apa. Oke, kita bangun, Israel bom. Mubazir namanya. Kalau nggak setuju berarti nggak setuju. Karena kalau kita bikin tantangan, dibom sudah. F-16 sudah siap. Seperti itu. Jadi tidak boleh kita bikin proyek-proyek besar. Bahkan listrik, pusat listrik Gaza itu tidak bisa menyebarkan listriknya kepada seluruh Gaza. Hanya sebagian saja. Bagian selatan ada saluran listrik dari Mesir, bagian utara ada saluran listrik dari Israel. Makanya setiap hari di Gaza listriknya hanya 8 jam. Saya masih ingat, jam 3 sore ada listrik sampai jam 10 malam. Jam 10 sudah enggak ada, mati. Yang berhasil ngecas HP-nya, ngecas baterainya sudah berhasil. Yang tidak berhasil sudah nunggu besok 8 jam. Bahkan kita waktu Idul Adha, saya masih ingat, setiap Idul Adha, karena saya sebagai guru di Darul Quran Al-Karim was Sunnah, lembaga terbesar tahfiz Al-Quran di Gaza, dan itu ada dukungannya dari Indonesia. Salah satu dukungannya dari Indonesia. Setiap Idul Adha dapat kiluan daging kurban yang ada tulisannya, ini hadiah dari saudara-saudara kalian dari Indonesia. Ada bendera Palestina dan Indonesia. Sekitar 3 kilo daging lebih, Masya Allah. Ini untuk seluruh guru Al-Quran. Dari saya pergi ke pusat Darul Quran, ngambil itu tapi dari Indonesia. Itu jamaah sekalian, kita simpan di freezer. Ibu saya bilang, jangan ini banyak, kita ambil sebagian saja, yang lain ini kamu kasih tetangga siapa dan tetangga siapa. Kenapa Bu? Daging. Karena nanti listrik mati, rusak dalam freezer. Jadi beku leleh, beku leleh, beku leleh, rusak. Seperti itu. Itu sebelum perang itu. Yang kondisi biasa 8 jam itu kan kita syukur sekali. Itu untuk listriknya. Untuk airnya full 100% air Gaza dari Israel. Jadi Israel tinggal buka, kita bisa minum. Tutup, kita nggak bisa minum. Mereka tidak mau bikin stasiun air besar itu biar mereka yang tetap mengontrolkan kami. Ini ada air bisa hidup, tidak ada air pergi ke laut minum air asin. Dan orang Gaza sudah minum air dari laut jemaah sekalian. Kecuali yang bisa buat sumur sendiri. Tapi sumur bukan semua orang bisa buat karena biayanya mahal, dan bukan semua orang Gaza yang bisa buat sumur air sendiri.
Bantuan kami pergi kemana? Bantuan kami datang ke Mesir. Kenapa ke Mesir? Karena tadi saya bilang Gaza tertutup, tidak punya pelabuhan, tidak punya bandara. Coba punya bandara, pesawat negara Indonesia perlandas langsung di Gaza. Kita nggak butuh Mesir, nggak butuh Israel, terserah. Sudah berlandas di Gaza langsung kita dapat makanan, dapat apa, dapat bantuan besar. Tapi nggak ada bandara, harus berlandas di Mesir, negara terdekat. Dari Mesir lewat darat datang ke pintu Rafah. Pintu Rafah sekarang tidak dikuasai oleh Mesir seperti awal, karena kota Rafah semua sudah diambil sama tentara Zionis sekarang. Lagian Khan Yunus, Kabupaten Khan Yunus, bukan hanya Rafah yang paling selatan, maju lagi ke Khan Yunus. Sekarang mereka menghabiskan kota Khan Yunus. Jadi mereka itu fikir itu saluran darah Gaza, pintu Rafah. Kita ambil aja pintu Rafah. Kemarin mau jadi masalah, hampir jadi masalah. Antara Mesir dan Israel hampir jadi masalah karena pintu Rafah adalah tanah Mesir itu. Tanah Mesir Palestina. Israel tidak boleh masuk. Artinya Israel itu masuk ke dalam tanahnya Mesir. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Presiden Mesir membolehkan, tidak apa-apa, atau ada setujuan baru yang belum diinfokan secara umum, kita nggak tahu. Pokoknya itu tanah Mesir sudah diambil dan tidak boleh. Mereka mengambil kota Rafah semua, dan satu gedung di kota Rafah saat ini tidak ada. Satu gedung, satu lantai tidak ada sama sekali. Kayak Hiroshima kota Rafah, lebih dari Hiroshima. Lebih dari Hiroshima, jemaah sekalian. Kota Rafah adalah kota wilayah Gaza yang terbesar dan jumlah penduduk terbesar. Sudah tidak ada sama sekali. Semua orang penduduknya mundur ke Khan Yunus, ke Gaza Tengah, dan ke Gaza Kota tempat saya. Khan Yunus pun sekarang lagi tentara Zionis berada di Khan Yunus. Rafah sudah di belakang punggung mereka. Jadi bantuan sampai atau tidak sampai ke Mesir, itu saya bisa bilang sampai ke Mesir. Dari Mesir menuju ke Gaza, itu Mesir melepas tangan. Ini bukan urusan saya ini. Urusan saya menyampaikannya ke Rafah. Rafah itu karena besar sekali, jadi Rafah itu dua bagian. Ada Rafah Palestina, ada Rafah Mesir. Ada orang Rafah yang berKTP Mesir, ada orang Rafah yang berKTP Palestina. Karena kayak misal Kalimantan, Malaysia, Brunei, Indonesia, satu tanah, satu pulau. Seperti itu Rafah juga. Ada Rafah di Mesir, ada Rafah di Palestina. Rafah semua sudah diambil oleh Zionis. Maka orang Mesir bilang, ini bukan urusan kami. Sudah masuk ke dalam Rafah Palestina. Jadi itu urusan Israel. Kata pemerintah Mesir, statistika yang terakhir, bahwasannya Gaza butuh setiap hari 600 truk bantuan makanan saja, selain bahan-bahan bangunan, obat-obatan, medis seperti itu. Hanya 600 truk makanan saja agar cukup 2 jutaan orang. Tapi yang masuk jamaah sekalian, setiap 3 hari sekali yang masuk hanya 20 truk, 30, paling 40. Itu setiap 3 hari sekali, 2 hari sekali, bukan setiap hari, bukan rutin setiap hari. Sekarang masih ada yang masuk, ada tapi terbatas banget. Kemarin ada yang masuk, bukan, awal kemarin ada yang masuk,
hari Senin. Kemarin Selasa belum ada yang masuk. Kemarin Selasa sahabat saya pergi ke tempat menunggu truk datang, jam 10 malam ditembak oleh Zunis, dibohongi, disuruh datang ke area ini, nanti truk akan menuju jalan ini. Ternyata terkumpul ribuan, ratusan ribu orang ditembak. Itu barusan malam tadi nih, malam tadi ratusan ribu orang menunggu truk datang. Oke, ini cara bantuan masuk, bukan tidak masuk, cuman gini cara masuknya. Lebih lagi jamaah sekalian, ketika bantuan masuk seharusnya masuk sampai ke Gaza kota, ke gudang, tersimpan di gudang, lalu pemerintah yang urus kirim SMS, kirim lewat handphone, SMS data dapat. Itu yang seperti ayah saya dapat pergi ke tempat itu, nanti akan dapat box bantuan jam 3 sore. Seperti itu, dapat pesanan HP. Itu yang seharusnya awal seperti itu. Awal itu. Sekarang belum ada seperti itu lagi. Karena semua pimpinan polisi sivil di Gaza yang menjaga keamanan pedalaman Gaza tidak ada. Semua dibom. Pos-pos polisi dibom. Pusatnya polisi dibom. Orang siapapun yang punya jas polisi sivil dibom. Rencananya Israel merusakkan kondisi dalam, kondisi sosialnya Gaza. Sehingga yang terjadi sekarang selama 4 bulan lalu sampai sekarang yang terjadi, ketika 20 truk itu masuk, dilawani oleh ratusan ribu orang Gaza. Karena 20 truk itu tidak cukup, dan orang Gaza semua yakin bahwa kalau truk itu sampai ke gudang, akhirnya 20 truk, setiap truk membawa 1000 kantung tepung, berarti 20.000 kantung lah. 20.000 kantung tepung itu tidak cukup untuk 2 juta orang. Akhirnya mereka ngapain? Mereka tidak duduk di rumahnya, tetapi pergi meskipun ditembak oleh quadcopter, dibom oleh F-16, F-35, atau ditembak oleh Merkava, tidak apa-apa. Yang penting dapat tepung, karena anakku dan istriku menangis di rumah. Mereka berkumpul di jalan, truk masuk, mereka naik ke atas truk. Ini jamaah sekalian fakta yang harus dibilangi. Ini tidak ada di sosial media. Saya terus terang saja, walaupun saya malu banget cerita seperti ini, karena orang Gaza bukan orang yang mencuri, tapi sekarang jadi pencuri. Jadi pencuri sekarang. Truk masuk, mereka naik ke atas truk kayak zombie. Semua mau dapat, semua mau dapat. Sehingga 2 minggu lalu tetanggaku sebelahan di Facebook sudah syahid. Saya telepon, Amir namanya. Kenapa syahid Amir? Ditembak mana? Ini enggak ditembak. Kok syahid go? Enggak ditembak gimana? Itu dilindas truk bantuan. Pergi mau ngambil tepung, dilindas oleh truk bantuan. Setiap hari 100 orang terbunuh di Gaza ketika mengambil bantuan. Selain yang dibom pesawat, ini ditembak oleh drone, namanya quadcopter, pesawat drone. Ditembak, termasuk sepupu saya berdiri di depan tenda di tempat pengungsian, ditembak, kepalanya langsung gugur syahid. Istri, anaknya dalam tenda, beliau hanya di depan tenda saja. Itu kondisinya jemaah sekalian, yang terkini banget.
Kali terakhir kemarin alhamdulillah BWA mengirim di bulan puasa, bulan Ramadan, mengirim bantuan ditunaikan di Gaza sebagai tepung. Berhasil kita beli 10 kantung tepung, 10 kantung, 8 kantung, 8 satu kantung yang 25 kilo. Harganya berapa jemaah sekalian? 1000 shekel. Saya yang beli sendiri. 1000 shekel, 25 kilo tepung. 1000 shekel sama dengan 4.500.000 rupiah. 25 kilo tepung pada tahun 2022, saya masih di Gaza. 2022 masih di Gaza. Saya masuk ke Indonesia November 2022, 13 November. Berarti sebelumnya masih di Gaza. 25 kilo tepung harganya 20 shekel, 90.000. Sekarang, bukan sekarang, di bulan puasa kemarin, harganya 1000 shekel sama dengan 4.500.000 rupiah. Sekarang berapa harganya? Sekarang cari aja kalau bisa dapat tepung. Cari saja. 1 kilo harganya 80 shekel. Dan harus cash. Kenapa harus cash? Emang kenapa? Ada banyak masalah detail di Gaza yang kita tidak dapat dimanapun jemaah sekalian. Dan banyak sekali saya enggak sanggup cerita semuanya. Saya mencari tepung untuk keluarga saya sendiri. Katanya 1 kilo harganya 80 shekel, sama dengan 400.000 atau 370.000 seperti itu. 1 kilo tepung, 1 kilo itu bisa membuat 8 biji roti. 8 biji. Berarti cukup untuk satu keluarga 1 hari. Bayangkan setiap hari butuh nasi putih seharga 370.000 hanya nasi putih setiap hari. Dan tidak boleh transfer. Saya kirim uang kepada keluarga saya, tapi kirim ke banking. Orang penjual tidak mau cash. Oke, saya mau cash. Bagaimana cara mendapatkan cash? Cara mendapatkan cash, bayar komisi 45%. 45%. Jadi 1 juta ditunaikan cash sama dengan 550.000. 450 itu mana? Terbang komisi. Kenapa? Karena mata uang yang masih ada cash di Gaza sangat terbatas. Orang yang punya cash tidak mau menghilangkannya. Nanti dia butuh obat, nanti dia butuh tepung, nanti dia butuh selimut, nanti dia butuh apa, tidak mau mengeluarkannya. Tapi terpaksa dari orang lain, saya butuh banget, saya apa, ya bayar 50% atau 45%, saya kasih, seperti itu. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena mata uang yang kami pakai yaitu shekel. Shekel itu mata uang Israel. Kami tidak punya mata uang Gaza atau Palestina sendiri kayak rupiah Indonesia. Seperti itu kan, rupiah Indonesia, dolar Amerika, dolar Singapura, apa seperti itu, ringgit Malaysia. Apa Gaza? Tidak ada Gaza. Gaza ikuti Israel. Seluruh Palestina mata uangnya shekel. Shekel itu Israel. Bahkan tulisannya pakai bahasa Israel dan bahasa Arab. Jadi mereka yang mengontrol bank Israel, bank utama Israel, tidak mau memasukkan cash yang baru ke Gaza. ATM di Gaza semua terhancur. Cabang-cabang bank di Gaza semua terhancur. Terus
Bagaimana tadi Syekh bilang ada yang bisa tarik tunai melalui orang lain. Saya orang Gaza, punya 1 juta cash. Saya bukan ATM, bukan bank. Saya orang tapi punya 1 juta. Ada orang lain yang butuh juga, menawarkan ke saya butuh 200 saja. Oh, mana saja Tuhan. Terus keluargaku apa? Nafsi. Kayak hari kiamat jamaah sekarang Gaza sekarang. Nafsi, diriku, keluargaku. Oh, enggak peduli. Kenapa aku dan keluargaku yang mati kelaparan, kamu cari yang lain saja? Terpaksa akhirnya udah ya Allah bosen. Ini 200 tapi harus bayar komisi 45%. Seperti itu. Itu yang terjadi. Semua dipegang kita tangan Israel. Dan akhirnya ada yang bilang, kenapa melawan Israel? Kan enak saja. Mana enaknya jemaah sekalian? Enak yang mana? Ya sudah, kenapa Indonesia merdeka? Enak saja sama Portugis. Enak saja sama Jepang. Terbunuh setiap hari ribuan orang. Ya kan, sekarang bebas. Bebas, coba pilih visa Saudi. Oh, paspor Indonesia. Oh, ahlan wa sahlan, silahkan. Mau ke Malaysia, Traveloka dari Bandara Internasional Hasanuddin ke LCC. Jam berapa terbangnya terserah, bebas. Namanya kebebasan yang kami belum pernah mengalami jamaah sekalian. Belum pernah saya mengalami ada bisa naik pesawat dari negara Indonesia ke negara Indonesia. Pesawat. Kereta dari Surabaya ke Jakarta 9 jam. Ya Allah. Kok bisa dalam satu negara 9 jam? Gaza dari ujung ke ujung 1 jam. Saya dari Gaza kota ke Rafah 50 menit, mual sehingga muntah. Belum pernah kita mengalami negara luas. Itu kebebasan. Sekarang kalau ada yang bangun rumah, ada yang tolak, nggak ada. Butuh izin siapa kalau mau bangun rumah? Baling wali kota, kita harus izin Israel. Orang bangun rumah di Gaza harus daftar ke Israel sehingga semen yang masuk ya mencukupkan. Tidak ada semen di Gaza, semen datang dari Israel atau dari Mesir, tapi yang dari Mesir pun diizinkan oleh Israel. Jadi saya orang mau bangun rumah, oke, rumahnya berapa lantai? Oh, mana beta insinyurnya? Ini butuh berapa ton semen? 3 ton, oke. Tunggu. Saat masuk semen ke Gaza, saya punya 3 ton di dalam semen itu. Seperti itu daftar. Bukan saya mau beli semen, terserah. Beli 1 ton, beli 100 ton, terserah. Punya uang beli. Mau lebur silahkan. Mau naik apa silahkan. Kereta, tidak suka kereta ya silahkan. Ada bis tidur. Ada kebebasan, alhamdulillah jemaah sekalian. Jangan bilang kenapa melawan Israel. Kan enak saja sebelum 7 Oktober. Enak saja apa yang kita setiap hari terbunuh. Tidak boleh tanam di tanahnya sendiri. Tidak boleh naik laut. Nelayan-nelayan ditembak dalam laut. Tidak dibuat jenazah, tidak dibuat kubur. Sudah kuburnya di laut. Banyak tetangga saya nelayan, sudah kuburnya di laut, dimakan oleh ikan. Itu sebelum 7 Oktober itu. Susah kita, tapi bilang alhamdulillah. Meskipun susah masih bilang alhamdulillah. Sampai sekarang jemaah sekalian, setiap saya telepon, pengen sekarang saya telepon ibu saya. Bagaimana kabar bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah abang gak punya makan. Bilang aja sulit, jangan bilang alhamdulillah, bilang sulit. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian. Ajab, bukan kalau saya yang kaget, oke, wajar. Nabi SAW kaget. Kaget aku dari kondisi orang mukmin. Ketika kena musibah bilang alhamdulillah, ketika kena bahagia bilang alhamdulillah. Ketika kena musibah sabar, ketika kena bahagia syukur. Itu kondisi mereka. Tapi yang saya dari awal ceramah saya tundakan. Mereka takut satu saja. Takut apa mereka?
Ini bukan kata saya, kata orang Gaza sendiri jemaah sekalian. Kami takut umat Islam meninggalkan kami sendirian. Itu yang mereka takut. Temanku bilang, sumpah demi Allah kita enggak takut pesawat F-35. Akhirnya ada surga. Mereka itu surga di Gaza kayak mudah, kayak mau pergi ke Indomaret. Mudah sekali jemaah sekalian. Kemarin chat sama temanku, salah satu penghafal Al-Quran. Saya bilang, ya Allah, coba kalau perang ini belum jadi gimana ya kan? Alhamdulillah masih bisa komunikasi terus, bisa dapat internet kapanpun bisa. Katanya Abah, saya kira beliau ikut. Iya ya, susah sekali kita di sini. Ternyata beliau bilang, kamu lupa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim." Itu orang Gaza jemaah sekalian. Itu orang Gaza. Seperti surga di Gaza mudah sekali. Enggak apa-apa di bom F-35, dibotong-botong, akhirnya surga. Kayak surga itu di belakang pintu. Karena mereka belum pernah mengalami yang namanya kehidupan dunia. Saya pun baru melihat kehidupan dunia di sini. Sebelum saya ke sini nggak tahu apa namanya, apa arti kehidupan dunia. Apa artinya bisa beli air mineral dengan 4.000, 5.000, bisa beli yang dingin, bisa beli yang biasa, terserah. Apa artinya masuk ke Shopee beli sepatu ini size 42, kalau paketan itu tidak sampai estimasi tanggal itu akan dapat apa? Akan dikembalikan uangnya. Mudah sekali kebebasan. Alhamdulillah atas nikmat kebebasan. Kita lahir dalam nikmat itu sudah terwujud. Di sana enggak. Di sana lahir, hari ini air ada, besok tidak ada. Listrik setiap hari 8. Jadi sudah terbiasa syukur. Tidak tahu kehidupan dunia jemaah sekalian. Akhirnya ada yang bilang, kenapa melawan Israel kan enak? Mereka yang datang di tanah kita, ngapain kita tidur saja? Bukan tanah kita tapi tanah umat Islam. Jangan sampai kekhawatirannya orang Gaza terjadi jemaah. Kalau saya ada harapan, jangan sampai kekhawatiran orang Gaza terjadi. Mereka sangat khawatir umat Islam meninggalkan mereka sendirian, dan jangan sampai hal itu terjadi jemaah. Artinya apa? Artinya sebelum saya selesai beberapa menit saja, biar gambarnya terlengkap jemaah sekalian, biar saya sudah sampaikan amanah. Israel datang ke Palestina dengan tujuan menghancurkan Masjidil Aqsa. Ketika mereka mulai menggali tanah di bawah Masjidil Aqsa, ada balasan dari Gaza. Rudal. Terganggu mereka. Oh, setiap menggali ada gangguan dari Gaza, gangguan. Makanya Gaza itu bukan pertama kali perang, terus menerus. Dalam kehidupan saya di Gaza 25 tahun mengalami 6 kali perang. Saya lahir pun ada perang. Tapi itu saya belum sadar. 2008 perang besar, saya masih hafal, seperti masih lihatnya depan mata saya, dan traumanya tidak mungkin hilang. 2012 mengalami perang, 2014 mengalami perang, 2019 mengalami perang, 2021 mengalami perang, 2022 mengalami perang, baru keluar ke Indonesia.
Setiap mereka menggali di bawah Masjidil Aqsa, mencari yang mereka bilang Haikal Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman. Tidak ada namanya peninggalan Nabi Sulaiman. Peninggalan Nabi Sulaiman sudah terhapus semua. Itu doanya. Nabi Sulaiman berdoa dalam Al-Quran, Qala Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepada aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki, dipunyai kepada siapapun setelah aku. Jadi kalau aku meninggal, ya Allah, hapuslah, hancurlah kerajaanku. Terserah Nabi. Dan Nabi doanya mustajab. Nabi doa, ya Allah, jangan kerajaanku, bekas-bekas kerajaanku dipakai oleh orang yang datang setelah aku. Artinya mana kerajaannya Nabi Sulaiman? Kita yang beriman dengan Al-Quran sudah tidak ada. Mereka datang melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ada kita menggali bawah masjid. Kenapa enggak menggali di sana? Kenapa di bawah Masjidil Aqsa? Khusus di bawah Masjidil Aqsa. Kenapa? Menghancurkannya. Ada balasan dari Gaza. Mujahidin. Akhirnya terganggu terus. Gaza itu harus dihancur supaya kita bisa hancur Masjidil Aqsa dengan tenang. Masuk ke Gaza sekarang terjadi ini. Dulu yang 2008 itu hanya 51 hari. 2012 7 hari, 6 hari sebenarnya. 2014 itu 50 hari. Panjang juga, itu yang paling panjang sama 2008. Yang 2019 sebentar saja, 20 hari. Yang 2021 13 hari selesai. Perang besar, ada hancuran banyak di Gaza, ada ribuan orang gugur syahid, tapi tidak sebesar ini. Ini yang sudah 2 tahun sekarang. 649 hari sekarang hari ini. Kalau ada yang masih peduli, harus kita hitung berhari-hari yang sangat berat. Sekarang mereka tidak ingin apapun kecuali makan sederhana, nasi putih, roti, tepung. Akhirnya mereka bosan. Kenapa setiap kita menggali dibalasin oleh orang? Kita hancurkan Gaza dulu supaya hancurkan Masjidil Aqsa dengan nyaman. Tidak ada balasan dari Gaza. Ini yang terjadi. Artinya jemaah sekalian, kenapa saya cerita gini? Karena kalau kita meninggalkan Gaza sendiri dan Gaza jatuh, maka silahkan masuk ke YouTube, lihat live Masjidil Aqsa terhancur. Kalau Gaza jatuh. Kalau kita lihat, semua perang Gaza dinamakan dengan nama Al-Quds, Tufan Al-Aqsa, Abba Al-Aqsa, semua seperti itu. Karena mereka bukan perang untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kiblat pertama umat Islam. Itu perlu kita tahu. Mereka bukan hanya mau merdeka seperti bangsa-bangsa yang lain, tapi mau memerdekakan umat Islam yang masih. Itu fakta, tidak apa-apa jemaah sekalian. Biar kita jelas. Kalau Gaza jatuh, umat Islam tidak bisa salat di tempat Isra wal Mi'raj. Artinya tidak bisa menjaga amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, datanglah ke Masjidil Aqsa dan salatlah di dalamnya, karena satu salat di dalamnya seperti 1000 salat di masjid yang lain. Ketika Ibu Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang, ya Rasulullah, kalau kami tidak mampu ke situ, karena dari Makkah ke Masjidil Aqsa 1 bulan naik unta, kalau kami tidak mampu ke situ, tapi kami ingin sekali mendatangkannya dan salat di dalamnya, ngapain? Kalau tidak mampu ke sana, maka kirimlah minyak
agar lampu-lampu Masjidil Aqsa tetap menyala. Barang siapa yang tidak mampu ke Masjidil Aqsa, maka kirimlah minyak, kirimlah senjata, kirimlah tepung, kirimlah baju wanita, kirimlah yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi itu yang kita diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jemaah sekalian kalau terlalu lama atau ada yang kurang atau ada yang salah. Barakallahu fikum. As'alullah al-'aliyyal 'azim an yaj'alana mimman yahtammuna li amril muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma li amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap kondisi orang muslim yang lain, maka dia bukan dari golongan orang muslim, bukan dari umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang berada di Masjid Raya Kota Cinta orang yang peduli terhadap orang muslim yang lain, khusus di Palestina dan khususnya di Gaza. Amin.